Shalom saudara-saudara, salam kasih Tuhan, salam damai, dan selamat kembali di dalam renungan harian kita. Mari kita berdoa terlebih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan, kami datang kepadamu pada hari ini, memulahkan dengan doa. Kami mohon kebijaksanaan, juga akal pikiran yang baik agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan sebaiknya. Terima kasih Bapa. Mendengar doa ini kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kita saat ini adalah membaca Alkitab sejak kecil. Dan ayat renungan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Ayat yang begitu membangun sebenarnya bagi kita, yang memperingatkan kepada kita bahwa kita ini sudah mengenal, kita ini sudah membaca daripada kecil firman Tuhan. Kenapa harus kita tinggalkan Yesus? Nah, salah satu perkara penting yang kamu boleh lakukan dengan anakmu ialah membaca kepada mereka. Perkembangan kenal huruf adalah peramal nomor satu kejayaan akademik dalam diri kanak-kanak. Jadi, perkara nomor satu yang kamu boleh lakukan untuk memberi impak perkembangan kenal huruf ialah membaca kepada anakmu setiap hari. Bayangkan, sesuatu yang sederhana seperti membaca kepada anakmu boleh mempunyai kesan yang dalam kepada mereka. Ya, ini mengambil masa, tetapi ganjarannya bukan saja membantu memastikan kejayaan akademik, ia juga mungkin abadi. Ini bermaksud bahwa apabila kita membantu anak-anak kita daripada mereka tidak dapat membaca, sehingga mereka dapat membaca, mereka dapat mengenal huruf-huruf, itu akan memberikan satu kesan yang baik kepada hidup mereka juga hidup sebagai orang tua. Mengapa tidak menggabungkan membaca kepada anakmu setiap hari dengan mempunyai kebaktian keluarga setiap hari? Pertimbangkan pilihan-pilihan bahan bacaan yang ada sedia. Kamu boleh membaca cerita-cerita Alkitab yang berharga mengenai Daniel di Gua Singa, Bahtera Nuh, Daud dan Goliat, dan banyak lagi cerita-cerita yang membangun dalam kisah Alkitab. Kamu boleh mengambil kebaktian keluarga sepanjang minggu, membacakan cerita yang sama setiap malam, dan kemudian melakukan pelbagai perkara setiap malam untuk menjadikan cerita itu hidup bagi anak-anak kecilmu. Sebagai sebuah keluarga, kamu boleh melakukan semula cerita. Cerita itu setiap orang memainkan peranan yang berbeza. Ilustrasikan cerita itu dalam moral keluarga menggunakan cat jari atau krayon yang terang, adakan pertunjukan boneka, atau tulis sebuah lagu. Kemungkinannya adalah tidak terbatas. Jadi saudara-saudara, kita diberikan pandangan-pandangan, ide-ide. Bagaimana supaya kita dapat mendidik anak-anak kita mengetahui kisah-kisah dalam Alkitab. Daripada mereka kecil, daripada mereka tidak tahu, sehingga mereka dapat merasakan apa yang ada di dalam Alkitab. Mereka mengetahui kisah kebenaran Tuhan dalam Alkitab. Kisah yang membangunkan iman mereka kepada Yesus. Saudara-saudara, dedikasikan satu masa secara spesifik setiap hari untuk kebaktian keluarga. Pastikan setiap orang di rumah tahu masa dan tempat untuk berkumpul. Ia haruslah pada masa yang sama setiap hari supaya ia menjadi kebiasaan harian bagi setiap orang dalam keluarga. Setelah kamu bertekad untuk melakukan ini, kamu mungkin dibanjiri dengan gangguan-gangguan. Malahan kamu
Malahan kamu boleh menjangkakannya, tetapi jangan biarkan itu melemahkanmu. Dan jangan biarkan kesibukan mengetepikan masa bersama yang penting ini. Kamu tidak akan pernah menyesali masa yang dihabisi untuk berbakti dengan satu sama lain sebagai sebuah keluarga. Tetapkan waktu kamu untuk kebaktian keluarga bersama anak-anak, suami, dan istri, dan siapapun dalam rumahmu. Tetapkan itu agar menjadi kebiasaan. Dikatakan bahwa memang akan ada banyak sekali gangguan, tetapi jangan biarkan gangguan itu melemahkan tabiat untuk kebaktian keluarga. Pastikan, saudara-saudara pastikan, pelajaran-pelajaran dan cerita-cerita Alkitab itu adalah sesuai dengan umur anakmu. Kebaktian keluarga harus menjadi sesuatu yang mereka nantikan sepanjang hari. Libatkan mereka dalam memilih penekanan cerita mingguan dan dalam merancang aktiviti-aktiviti. Cerita-cerita mudah yang seorang anak kecil dengar kamu bacakan kepada mereka menjadi pelajaran hidup yang besar yang mereka akan bawa bersama mereka ke dalam alam dewasa. Dan kenangan-kenangan dari masa yang diluangkan bersama itu akan menjadi tidak ternilai. Maksudnya adalah mereka benar-benar merasakan waktu yang diberikan, Tuhan yang dikasihi. Bantu aku menjadi orang tua, ibu bapak yang mengajar anakku untuk mengasihi firman-Mu. Semoga mereka belajar, mereka melihat aku meluangkan masa bersamamu di dalam firman-Mu. Inilah yang kita inginkan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan anak kita, di dalam kehidupan sebagai ibu dan bapak. Kita mau supaya keluarga kita membaca firman Tuhan pada waktu dan setiap hari. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih. Benar-benar sangat baik firman Tuhan mengingatkan bahwa bagi kami yang memiliki anak-anak kecil, kami harus membacakan mereka Alkitab firman Tuhan dari mereka kecil, sehingga mereka terbiasa, sehingga dewasa mereka tetap ingat akan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak karena Engkau mendengar doa ini. Membantu kami sebagai keluarga, membantu kami sebagai ibu bapak, agar dapat mendidik anak-anak dekat kepada Tuhan. Dan biarlah anak-anak itu mengetahui bahwa Tuhanlah, Yesuslah yang sentiasa ada dalam hidup mereka. Terima kasih karena mendengar menjawab doa ini dalam nama Yesus. Amin.